kita harus menyelesaikan gitu kan? Kenapa? Karena kita mungkin punya ekspektasi biasa lulus 3,5 tahun, atau kita mau ekspektasi minimal paling nggak 4 tahun gitu. Atau mungkin kita pengen nunjukin ke orang tua kita kalau kita bisa lulus cepat gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita termotivasi untuk bisa lulus cepat gitu ya, di skripsi atau tugas akhir lainnya. Nah, buat kalian yang ngalamin suasana kayak gini, boleh banget ikutan ngobrol di sini, di komen di bawah, atau juga mau on mic juga boleh banget. Send aja invitationnya kalau mau as a guest gitu ya. Nah, sekarang gini kan, kalau dosen pembimbing itu artinya bahwa dia perlu membimbing gitu kan ya, mahasiswanya. Tapi bisa jadi sayangnya gitu kan, belum semua dosen yang ada di sekitar kalian, di sekitar saya, atau di sekitar kita semua di Indonesia itu punya kapabilitas yang sama untuk membangun motivasi dari mahasiswanya gitu kan. Ya benar ngingetin, tapi caranya mengingatkan gitu kan. Apakah caranya kita berkomunikasi sama mahasiswa kita, ngechat mahasiswa kita gitu kan. Itu apakah sudah sesuai dengan karakteristik mahasiswanya. Nah, itu kan yang kadang-kadang terlupakan. Ada mahasiswa yang kalau dikasih cara seperti Mbak Irena itu malah tertekan, malah dia bingung harus ngapain, malah nggak ngerjain apa-apa, bukan malah inget, tapi malah nggak ngerjain apa-apa, malah wasting time gitu kan. Malah buat apa kamu ingetin dengan cara kayak gitu, aku nggak, malah nggak bisa ngerjain karena aku eh, bahasa Jawanya itu gopo dewe gitu ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku panik gitu kan. Nah, ada juga orang yang diingetin tuh malah semangat, wih dosenku perhatian banget ya gitu kan, sehingga aku harus ngejain sesuai ekspektasinya dia gitu. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali buat dia itu takut nggak sesuai ekspektasi apa, justru dia pengen achieve more and more gitu ya, dia mau melakukan itu lebih dari yang dilakukan dosennya, dia jadi tertantang lah. Itu ada kayak gitu juga. Dan juga situasi kayak Mbak Irena diingetin, nggak apa-apa sih diingetin, cuma akhirnya karena tahu dia begitu semangat buat ngingetin kita, akhirnya kita ngerasa jangan-jangan nanti aku kalau ngerjain tuh malah nggak sesuai ekspektasinya dia itu. Nah kayak gitu, jangan, itu yang beberapa orang mungkin rasain. Dan kalau boleh kasih saran gitu ya, bahwa artinya ini yang harus diperbaiki bukan cuma mahasiswanya tapi juga dosennya gitu kan. Kalau memang dosen itu bertujuan untuk membimbing, mengarahkan mahasiswa untuk bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik dari apa yang dia teliti di skripsinya, maka jangan lupa menyematkan gitu ya, em, menggunakan apa, pemahaman bahwa sebenarnya tidak bisa kita menerapkan metode treatment yang sama ke semua mahasiswa. Karena kembali ke awal tadi, seperti saya cerita sama Kak Jamal Palusan tadi, bahwa di awal manusia itu beda-beda gitu kan. Karakteristiknya berbeda, sehingga cara kita memperlakukannya pun akan berbeda, termasuk dosen pembimbing kita, kepada setiap mahasiswa yang dia bimbing. Tidak bisa dipukul rata gitu kan. Lalu terus itu dari sisi dosennya, dia harus belajar tentang karakteristik mahasiswanya satu-satu tuh. Karena aku bisa jadi menangani orang ini nggak bisa sama seperti aku menangani mahasiswa yang satunya, ke mahasiswa yang satunya juga, mahasiswa yang satunya juga, kayak gitu, beda-beda. Nah, dari sisi mahasiswa sekarang, kalau mahasiswa gitu kan, berarti artinya kita harus paham dulu nih, kita berhadapan sama keberuntungan atau ketidakberuntungan gitu. Maksudnya artinya kalau kita pas dapat dosen yang ternyata care sama kita, aware tentang kondisi kita, dan dia sudah trying hard gitu ya untuk bisa mengenal kita, maka jangan lupa untuk membuka diri gitu kan, membuka diri. Oh iya Pak, jadi saya gini, jadi ceritakan saja semua pengalaman atau kendala yang kalian alami. Kalau kalian tahu dosen kalian yang begitu intens mengingatkan kalian itu benar-benar care dan mau tahu tentang progres kamu. Jangan cuma sampaikan progres yang sifatnya akademis, progres-progres yang terkait progres skripsinya, penulisannya, tapi juga sampaikan terkait permasalahan apa yang muncul yang membuat kamu nggak bisa menulis lagi. Bahkan kamu boleh banget buat cerita tentang cara beliau memperlakukan kamu yang mungkin kamu rasa, entah kamu salah paham atau untuk benar-benar kamu rasain bahwa ini tidak cukup nyaman. Itu nggak boleh, boleh banget dilakukan kayak gitu. Artinya bahwa kita harus kenalin dulu. Tapi kalau kita berada di situasi yang tidak beruntung gitu, bahwa kita dapat dosen yang ya cuma neken doang, nge-pressure doang, tapi dia nggak mau coba tahu tentang diri kita, kondisi kita kayak gimana. Yang dia mau tahu cuma kamu lulus cepet, IPK-nya sekian kayak gitu, dan kamu bisa jadi anak yang membanggakan buat saya sebagai pembimbingmu kayak gitu. Yang dia apa, gain achievement doang gitu ya.
maka ya berarti kita harus belajar memahami gitu ya. Karena kita paham berarti artinya tidak semua orang punya capability untuk bisa memahami orang lain. Inisiatif, effort dan segala macam itu nggak semua orang punya cara yang sama. Buat kalian yang di sini ngalamin hal itu dan kalian merasa itu benar terjadi sama kalian, pasti perlu banget buat nyobain yang kayak gini di mana. Yang terpenting di sini adalah jangan lupa prioritas utamanya yang mana. Prioritas utamanya apa, kita larut dalam perasaan kita, larut dalam rasa kesel kita sama dosen itu, larut dalam perasaan kita tertekan, atau kita sebenarnya pengen lulus segera. Karena kalau kita tertekan dalam kondisi dosen juga, kita biasanya kan kita akan cenderung denial, lari atau apa, mengalihkan semuanya ya. Itu juga kita jadi sesaat nggak ngerasain itu, nggak ngerasain pressure-nya. Kita akhirnya lari dengan nonton drama atau kita dengerin musik atau apapun itu, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat hobi. Terus di satu sisinya kebalikannya, kalau kita cepat lulus pun juga kita akan terselesaikan. Kita nggak akan ketemu dosen ini lagi gitu kan. Jadi kita harus coba melihat perspektifnya secara luas. Benar kita mengabaikan, nggak ngebales dosennya, kita mengalihkan dengan kegiatan yang lain gitu kan, converting to others gitu ya. Nah kemudian atau kita justru akan lebih benar-benar terbebaskan dari dosen semacam ini kalau kita itu benar-benar cepat selesai gitu kan. Pilihannya biasanya seperti itu, antara kita lari saat ini atau nanti kita sekalian lari kencang setelah kita lulus gitu kan, benar-benar nggak kenal sama dosen ini lagi gitu. Nah ini yang pilihan-pilihan semacamnya harus coba dibuka dalam pikiran kita. Oh ternyata ada loh dosen kayak gini dan aku juga berada di situasi ini sehingga aku harus seperti ini. Itu pilihan-pilihan yang perlu kalian pahami gitu. Jadi bukan cuma mengembangkan rasa takut tapi juga harus pahami juga ini prioritasnya mana nih yang lebih penting buat aku, ini lulus cepet apa aku harus apa sih ngemanjain rasa takutku nih kayak gitu. Nah itu harus dipilah dan dipilih kira-kira lebih yang kemana ini kita itu kan. Karena jangan lupa semakin lama maka semakin besar biaya yang dikeluarkan, itu juga harus dipertimbangkan juga. Apalagi buat kita atau beberapa teman-teman yang itu ternyata berada pada situasi pendidikan ini bukan serta-merta beasiswa atau ini adalah hasil kita dikasih atau mungkin kita dibiayai oleh orang tua kita dan kita tahu proses perolehan kemampuan finansial juga nggak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga ketika kita harus memperpanjang masa studi kita maka ini nggak semudah itu buat kita bisa terus-terusan memperlambat proses pengerjaan skripsi dan segala macam. Nah itu yang somehow kita harus pahami juga, jangan-jangan saya selama ini meletakkan prioritas itu di tempat yang kurang pas gitu kan, urutannya kurang pas. Itu coba dipelajari sih dari Kak Irene atau teman-teman lainnya lagi nonton, boleh banget buat komen di bawah benar nggak ini sesuai atau enggak, atau buat Mbak Irene kalau cukup terjawab boleh komen di bawahnya juga sudah cukup terjawab gitu. Ini kebetulan ada orang yang selama ini atau user yang selama ini kita cari-cari ya, Mbak Nabila Sarah satu ya. Selamat malam Mbak Nabila Sarah. Lama nggak ikutan ngobrol di acara webinar Heroes to You. Ini kebetulan kami sempat beberapa kali menghubungi Mbak Nabila Sarah itu karena menjadi salah satu yang pemenang di giveaway yang pernah kita lakuin sebelumnya. Jadi kalau memang Mbak Nabila salah satu tertarik untuk menggunakan giveaway yang kita kasih, boleh banget buat dibales chatnya. Kalau nggak salah satu admin kami di TikToknya Berbinar itu meng-DM Mbak Nabila Sarah, dan boleh banget buat Mbak Nabila Sarah nge-redeem gitu karena uh, vouchernya atau hadiahnya itu, rewardsnya itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi boleh banget buat kalau mau pakai giveaway-nya buat waktu-waktu tertentu gitu. Atau boleh banget buat nge-DM TikTok atau IG-nya Berbinar ya. Bilang aja kalau dari Mbak Nabila salah satu yang menang giveaway gitu. Bahwa gimana cara redeeming dan segala macam akan dijelaskan lebih lanjut sama adminnya Berbinar. Betul gitu ya, Mas Jawan 1419 ya. Karena kita kebetulan lama nggak nge-reach out Mbak atau Mbak Nabila Saranya gitu. Tapi terkadang kalau kita ada sesuatu yang kita sama dengan lebih baru itu loh. Ini membahas tentang yang tadi ya, tentang apakah kita itu, kalau Mas Jawan 12 bilang nonton artis favorit atau kita lagi beraktivitas sama sosial media itu membuat kita lebih bahagia. Iya betul, enggak apa-apa. Itu bikin kita jadi
sehat mental. Tapi ada situasi yang terbalik juga ketika kita gagal memperoleh kebahagiaan dalam waktu yang kita harapkan, itu malah jadinya akan lebih jatuhnya, lebih depresnya, lebih jatuh, lebih down gitu ya. Kita mengalihkan rasa sedih kita dengan nonton artis Korea yang kita favoritin, ya betul gitu, tapi kita lupa bahwa itu hanya mengalihkan, bukan menyelesaikan. Karena kita kadang-kadang cuma ngalihin karena suatu saat itu yang dialihkan akan kembali lagi ke titik semula yang akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah itu yang harus apa ya, kontrol dengan baik situasi itu. Oh iya nggak apa-apa mas, maaf Mbak Aulia baru baca jadi mudah-mudahan kejawab ya tadi pertanyaannya. Eh, Mbak Aulia. Semoga next time bisa ikutan gabung buat ngobrol bareng sama kita Mbak Aulia. Ada Mas Dava, selamat malam. Nah, terus ada Mbak Caf. Mas, bagaimana cara menghadapi orang yang bersikap dan menyepelekan lawan bicaranya atau dia punya pola pikir dirinya lebih di atas orang lain? Eh, Cara menghadapi orang yang bersikap menyepelekan lawan bicaranya atau dia punya pola pikir dirinya lebih di atas orang lain. Oke, sekarang jangan lupa pertama, apakah eh, komunikasi dengan orang-orang yang seperti ini yang dibilang oleh Mbak Jaf ini adalah orang yang apa ya, maksudnya perlu segera kita lakukan, urgensinya itu harus kita tahu dulu nih. Ngobrol kita tahu kan kalau dia bakal nyepelein kita gitu kan, atau kita ngerasa dia punya pola pikir yang, maksudnya pola pikir mungkin kayak semacam agak sombong gitu ya, sama kapabilitas dia sama capaian dia, ngebandingin sama yang kita capai sebagai lawan bicaranya. Jadi menurut saya kita perlu tahu dulu seberapa urgent kita harus ngobrol sama orang ini. Kalau kita model karakteristik orang yang itu tidak mudah gitu ya berhadapan sama orang seperti ini, maka akan lebih baik kita coba cari alternatif lainnya, bicara dengan orang lain yang mungkin itu bisa bikin kita jadi lebih terkomunikasikan maunya kita ya gitu. Nah, kita mau mencapai sesuatu, kita harus ngobrol sama ini, kita lagi di sebuah tim kerja gitu ya, di kantor atau apa, di kampus, kelompokan gitu kan. Kita harus ngobrol sama orang ini gitu kan. Tapi kita juga punya alternatif lain, aku bisa ngobrol sama orang lain yang itu mungkin kita dapat informasi yang lebih baik dengan cara yang lebih enak diterima kita daripada sama orang ini. Maka akan lebih baik ya kita pakai alternatifnya gitu kan, daripada kita harus apa ya, nekat memaksakan diri ngobrol sama orang ini gitu. Nah, mungkin itu pertama. Kedua, kalau memang ternyata cuma dengan orang ini kita bisa bicara, maka kita harus pakai strategi. Nggak bisa tiba-tiba kita harus apa, kita langsung ngomong tanpa kita pakai strategi gitu kan, kayak kita ngomong biasanya. Mungkin biasanya salah satunya adalah dengan lawan bicara yang dia merasa lebih tinggi daripada kita gitu secara apa, status sosial segala macam, capaian dan segala macam yang nyepelin kita, maka ada kalanya kita harus mengutamakan dulu pembahasan tentang apa sih yang mau kita obrolkan ini, seberapa urgent buat dia gitu. Dan pentingnya ini dibicarakan buat dia, buat ini diobrolkan bareng itu apa. Jadi orang yang nyepelin kita akan jadi lebih dengerin kita karena dia tahu duluan, oh ternyata ini penting juga buat aku. Ini kita sampaikan dulu nih, oh ini jangan sombong dulu gini-gini ya. Kita mau ngobrol sesuatu yang penting buat tugas kuliah kita atau ini buat apa yang mungkin kita mau kerjain gitu kan. Jadi tolong dengarkan dulu dengan baik gitu kan, bahwa ini sebenarnya perlu untuk dibahas bareng. Jadi salah satunya kita sampaikan dulu nih sehingga orang itu tahu pentingnya ngobrol ini gitu kan. Jadi supaya orang nggak salah paham dan segala macam gitu, nggak malah nyepelein kita gitu, dan dia mau dengerin kita seutuhnya dari awal sampai akhir kita ngobrol gitu kan. Itu pertama, itu pastikan dia paham tentang seberapa penting yang mau kita obrolkan. Kedua, eh, tentu ini sih menurut saya oh ya, perlu strategi berikutnya itu kayak kita nggak cuma ngobrol berdua, tapi mungkin kita ada orang lain juga yang nemenin kita buat ngobrol sama dia. Jadi ketika dia ngerasa dirinya lebih tinggi daripada yang kita mau bahas gitu ya, maka ada teman yang lain ikut nimpalin kita, mendukung proses komunikasi kita sehingga membuat dia nggak terlalu di atas angin ketika kita ngobrolin tentang itu. Gitu. Jadi ada beberapa cara mungkin bisa dicoba sama Mbak Jaf, dua cara tersebut. Kenalin dulu gitu ya siapa orangnya, itu kemudian jangan lupa buat pasang dulu urgensinya gitu kan. Kalau memang
ini urgent, dia harus tahu dulu nih seberapa urgent. Kalau kedua ternyata kita sudah tahu dan ternyata emang nggak berpengaruh buat orangnya, maka jangan lupa buat apa ya, cari tandem buat ngobrol sama orang ini supaya kita itu lebih didengar, karena ternyata yang mendukung omongan kita nggak cuma kita tapi juga ada satu teman lagi yang juga ngomong hal yang sama dan itu juga penting gitu kan. Gitu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Nabila Sarah satu. Mas, kalau ekspresi yang kita luapkan disalahartikan oleh orang bagaimana ya, Kak? Gitu kan. Nah, ekspresi yang kita luapkan disalahartikan oleh orang. Maksudnya berarti ternyata kita itu ngomong gitu kan. Atau oh ini berarti kita lagi ngomong terus ternyata eh, yang mau kita sampaikan itu di salah paham dia sama yang maksud kita. Maka apa ya? Kita perlu tahu dulu kalau misalkan ngomong sama orang itu em, ada kalanya tidak harus to the point gitu ya, tapi perlu mungkin agak panjang dikit. Nah itu kalau ngomong sama orang yang seperti ini ternyata nggak bisa, kan ada ini, ada tipikal orang yang kalau kita ngomong harus to the point, ada juga orang yang kalau kita ajak ngomong dia harus diajak muter-muter dulu ngomong gitu ya, maksudnya ngomongnya harusnya mau ngomongin B tapi kita ajak muter-muter ke D ke F dulu gitu ya. Nah, sehingga dia jadi bisa lebih paham maksud kita. Nah, kayak gitu. Jadi menurut saya untuk bisa menyampaikan ekspresi kita atau menyampaikan semuanya itu kepada orang lain itu tidak serta-merta harus langsung ke permasalahannya, tapi bisa juga kita sesuaikan sama siapa lawan bicara kita. Ini kurang lebih mirip sama yang dialami sama Mbak Caf tadi ya, Mbak Nabila Sarah gitu. Jadi nggak apa nggak bisa disamain. Kalau kita ngomong sama orang ini maka dia akan jadi lebih paham, nggak bisa juga kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong sama yang satunya maka dia bisa jadi nggak bisa pakai cara yang sama seperti yang kita perlakukan sama orang yang satunya gitu. Jadi setiap ekspresi emosi atau ekspresi pendapat atau apa komunikasi atau kita mau mulai sebuah pembicaraan, maka jangan lupa untuk kenalin dulu siapa lawan bicara kita gitu kan. Eh, Mungkin pertama kita paling cepat memang kita harus berpikir tentang to the point ya, ngomong langsung. Tapi kalau sekitar 2 atau 3 menit terasa kok nggak nyambung ya, kok kayaknya dia salah paham sama maksudku ya, kayak gitu. Jadi ya kita mulai coba puter caranya gitu kan. Oh mungkin aku coba pakai cara satunya, aku coba ceritakan detail pelan-pelan gitu kan. Ambil nafas, kemudian kita atur apa ya, spelling atau maksudnya pronunciation kita sehingga dia cukup bisa mendengarkan dengan baik sehingga nggak salah artinya gitu kan. Terus kemudian baru kita ceritakan dari awalnya prosesnya hingga akhirnya seperti apa kayak gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Nabila Sarah. Contoh kita pengen framing ke orang tapi orang tersebut malah baper ke kita, bagaimana ya Kak? Oh ini situasi yang berbeda lagi gitu ya, bahwa bukan cuma informasi gitu kan yang mungkin membuat dia jadi salah paham, tapi apa ya, eh, gestur yang membuat kita kadang-kadang itu orang lain salah mengartikan gitu. Maksud baik kita dimaknai dengan makna yang kurang pas gitu kan. Maksudnya kita itu berteman malah dianggap eh, kita punya perasaan lebih dari teman. Nah itu makanya perlu di state di awal. Kita ngobrol ini, jadi maksudnya jangan salah paham dulu. Ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang penting buat tugas kuliah, kelompok atau apapun itu. Aku mau curhat ini karena memang aku butuh, aku percaya sama kamu, tapi tolong maknailah sebagai sebuah pertemanan. Jadi apa ya, ngobrol di awal tentang statement apa apa ya, openingnya itu penting banget gitu ya, bahwa ngawalin sesuatu itu perlu di state dulu tujuannya dulu gitu. Jadi orang nggak salah paham, nggak yang menyalahartikan gitu tentang maksud kita di awal. Karena kalau sudah kita misalnya kita bilang ya nggak apa-apa gitu, ya udahlah nanti aja, kita biarin dulu aja, itu kadang malah bikin permasalahan makin runyam. Kalau kita biarin makin lama makin numpuk, kalau sudah numpuk nanti makin jauh salah pahamnya. Ibarat orang masuk ke hutan gitu, kita udah nggak bisa keluar lagi gitu kan, kita sulit buat keluar, kita sudah lupa jalan baliknya gitu kan, kayak gitu. Jadi lebih baik sejak awal kalau kita paham ini adalah berpotensi membuat kesalahpahaman, maka lebih baik di state di awal, disampaikan di awal tujuan dari kita ngobrol ini apa dan mungkin maknanya apa, seberapa penting ini obrolannya,
sehingga orang lain bisa memaknainya dari sudut pandang yang kita mau kayak gitu. Yuk sama-sama Mbak Aulia, terima kasih Mbak Nabila Sara juga. Kenapa dosen tuh kayak suka nyusahin ya Mas, kayak nggak pernah jadi mahasiswa aja. Ya itu. Eh, Kultur ya, kultur organisasi ada yang membuat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita berada di organisasi, institusi yang punya kultur organisasi yang membiasakan seperti itu gitu ya. Maksudnya pressurize gitu ya, membuat orang jadi terpressure dan mungkin dianggap itu baik gitu. Padahal sebenarnya itu nggak bisa dipukul rata karena stres akademik itu mempengaruhi proses kesuksesan seseorang juga gitu kan. Mereka lupa itu. Tapi juga bisa jadi dia kurang teredukasi tentang pentingnya kondisi pemahaman kondisi mahasiswa gitu kan. Itu dan bisa jadi memang ada juga yang tipikal orang yang merasa kalau dia punya punya standar tertentu gitu kan. Padahal dia lupa nggak semua orang bisa mencapai standar yang dia capai gitu kan, sehingga dia memaksakan standar itu pada mahasiswanya gitu. Jadi bukan masalah dia pernah jadi mahasiswa, ya dia pernah jadi mahasiswa dan dia juga pernah mengalami hal yang sulit gitu kan. Sehingga dia kayak ngerasa standar yang dia sudah peroleh hingga dia lulus di saat dia jadi mahasiswa itu tidak mudah dia capai, sehingga ketika dia mencoba menerapkan itu sebagai bentuk apa ya implementasi dari apa yang dia dapatkan saat dia menjadi mahasiswa, maka itu dia lupa bahwa dulu dia memperolehnya itu dengan cara yang sulit standarnya itu, maka harusnya dia harus menyesuaikan diri harusnya dengan mahasiswanya gitu kan. Dan mahasiswanya juga kadang-kadang juga perlu gitu bahwa lebih terbuka sama dosen tentang sebenarnya bagian mana yang membuat saya tidak paham, itu juga perlu disampaikan ke dosen. Aku diingetin dosen masalah skripsi dari Shopee Tanam. Oke, Mbak Nabila Sarah. Yuk sama-sama. Ini BTW Shopee Tanam ini maksudnya ada fitur di Shopee yang itu bikin kita jadi teringat sama masalah skripsi gitu. Maaf ya kalau saya salah memahaminya, tapi ya mudah-mudahan nggak salah paham. Jadi untuk sekali lagi buat Mbak Nabila Sarah, jika masih tertarik dengan untuk meredeem giveaway dari Berbinar Insightful Indonesia, boleh banget buat ngubungin Mas Jamal 1418 juga bisa, atau ke Berbinar Insightful Indonesia di DM ke Instagram atau TikToknya Berbinar, boleh banget gitu. Saya rasa ini sudah melewati durasi yang selama ini kita jalanin gitu ya. Maksudnya kita laksain selama kita di Berbinar gitu. Gitu. Nah, oh gitu Mas Jamal. Makasih sudah dijelaskan karena saya kurang kurang begitu apa namanya? Kurang begitu familiar dengan aplikasi Shopee karena lebih pakai yang aplikasi satunya gitu ya. Terima kasih Mas Jamal, Mbak Jasmine, Mas Priska gitu, dan sampai saya lupa tadi menyapa Mas Priska. Selamat malam buat Mas Priska juga. Hari ini cukup seru dan ramai. Ada Mbak Aulia, ada Mbak Irena, ada Mbak Caf, ada Mbak Nabila Sarah, ada siapa lagi, ada Mas Dava juga yang ikutan komentar, makasih banget. Terus ada Mas Jamal 1418 juga, ada Mbak Lala. Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah setia buat dengerin acara pada malam hari ini. Saya rasa juga sudah waktunya saya untuk mengakhiri kegiatan Berbinar Here's to You pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di Berbinar Here's to You. Berbinar salah satu apa namanya platform edukasi layanan psikologi, tentunya juga bersama saya sebagai psikolog associate Berbinar. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih sudah ikutan seru-seruan rame-rame buat ngebahas ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya gitu kan yang kebetulan nonton ini. Dan jangan lupa juga kalau kalian kelewatan edisi yang kali ini, bisa banget buat nonton versi YouTube-nya karena kita akan repost, kita akan posting ulang di YouTube. Di YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia, nanti kalian bisa tonton di sana. Kira-kira mudah-mudahan bisa membuat kalian jadi terinspirasi juga, dan jangan lupa buat like juga, subscribe, dan juga jangan lupa buat forward juga informasi ini buat teman-teman kalian, mungkin bisa bermanfaat juga. Gitu. Berbinar punya berbagai layanan yang menarik, dan juga di sini juga akan ada Berbinar for You, salah satu program gratis dari Berbinar buat ngasih konseling lewat peer counselor, bisa juga kalian pakai.
Ada psikotes juga, ada kelas, termasuk salah satunya berarti ini Berbinar Heroes to You gitu kan, bisa kalian coba juga. Jadi jangan sampai kelewatan karena Berbinar selalu ada buat kamu, kami berikan semua yang terbaik buat kalian dengan kualitas yang tidak akan kami eh, kurangi berdasarkan kemampuan bayar kalian. Jadi kita sangat bisa mendukung teman-teman semua yang ingin sehat mental, ingin tahu dirinya seperti apa, potensi seperti apa. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Berbinar selalu ada buat kamu.